Kembali lagi semuanya yang sedang menanti di warung Bude sambil pesan bakwan goreng. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar mengalahkan Ji Dongdong. Lalu setelah berhasil menekan Ji Dongdong, Xiao Yan pada saat ini berniat untuk menghajar Ji Dongdong. Sesuai dengan rencana yang mulia, Ratu Ji Dongdong harus dihajar habis-habisan tanpa menderita kematian. Xiao Yan pada akhirnya terus-menerus menghajar Ji Dongdong mengakibatkan tubuh dari Ji Dongdong benar-benar terluka. Xiao Yan juga pada saat ini menancapkan tangannya ke dada Ji Dongdong untuk meraih jantung emas milik Ji Dongdong. Selanjutnya Xiao Yan menarik telapak tangannya dan Ji Dongdong pada saat ini terhuyung. Hal ini tidak cukup untuk membunuh Ji Dongdong yang merupakan makhluk keabadian dewa. Lubang darah sembuh dengan cepat di tubuhnya dan bahkan jantungnya pun bisa tumbuh kembali. Begitu seseorang telah melewati langkah kelima keabadian kaisar, jantung bukan lagi satu-satunya kelemahan mereka. Menghancurkan jantung mereka tidak akan bisa melukai atau bahkan menghabisi mereka secara serius. Apalagi Ji Dongdong pada saat ini adalah keabadian dewa. Xiao Yan pada saat ini melihat cahaya terang berwarna emas yang berada di telapak tangannya. Melihat Ji Dongdong yang pulih seketika, Xiao Yan pada saat ini langsung mencabik-cabik Ji Dongdong. Xiao Yan juga menghancurkan jantung Ji Dongdong dan meskipun hal ini tidak mampu membunuh Ji Dongdong, akan tetapi setidaknya hal ini akan mampu melukai Ji Dongdong. Bersama dengan hal tersebut, suara yang mulia Ratu juga pada saat ini terdengar di benak Xiao Yan agar Xiao Yan merobek-robek tubuhnya berkeping-keping. Dirinya tidak akan mati tetapi hanya akan menderita kesakitan. Xiao Yan mengikuti perkataan dari yang mulia Ratu dan terus-menerus merobek tubuh Ji Dongdong. Raungan jiwa Ji Dongdong juga pada saat ini segera terdengar ketika bertanya apa yang diinginkan oleh Xiao Yan. Mengapa dirinya pada saat ini tidak langsung menghabisi Ji Dongdong? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan berkata perlahan agar Ji Dongdong pada saat ini jangan khawatir. Izinkan dirinya mencabik-cabik Ji Dongdong beberapa kali lagi. Tubuh fisik Ji Dongdong ini tidak cukup kuat tetapi kekuatan Ji Dongdong sesungguhnya tidaklah lemah. Xiao Yan berencana menjadikan Ji Dongdong boneka dan segera menerobos ke tempat Taiksu. Tentu saja tidak akan ada yang berani meragukan identitas dari nona muda ke-12 dari Taiksu. Bagaimana menurut Ji Dongdong mengenai rencana yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiao Yan? Ji Dongdong pada saat ini mendengus dingin dan berkata bahwa semua itu hanyalah angan-angan. Jiwa para prajurit Taiksu semuanya telah terkunci. Begitu jiwa menghilang, mustahil bagi Taiksu untuk mengenali. Bahkan meskipun Xiao Yan menggunakan tubuh fisik Ji Dongdong, Xiao Yan pun tersenyum dan segera kembali berkata dengan serius ketika mengucapkan terima kasih telah memberikan Xiao Yan beberapa informasi. Jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini akan menjaga jiwa Dongdong. Dalam hal ini jiwa tidak akan hilang dan tubuh dapat digunakan oleh Xiao Yan menjadi boneka. Ji Dongdong terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya juga sebelumnya telah melihat klon dewa asli yang ternyata adalah milik Xiao Yan dan dengan begitu Ji Dongdong mengerti bahwa Xiao Yan seharusnya bisa memiliki kemampuan yang kuat untuk merebut tubuh. Ji Dongdong pun menggertakkan gigi dan bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Izinkan dirinya pada saat ini menunjukkan kepada Xiao Yan kekuatan penghancuran diri dari makhluk keabadian dewa. Begitu selesai berbicara, kekuatan yang kuat pada saat ini seketika melonjak dari tubuh Ji Dongdong. Namun begitu fluktuasi ini menyebar, yang mulia Ratu di kejauhan sedikit mengangkat tangannya ke arah Ji Dongdong. Gelombang penghancuran diri Ji Dongdong sekejap mata ditekan dan mencegahnya dari penghancuran diri. Ji Dongdong pada saat ini bertanya-tanya apakah yang baru saja terjadi dan mengapa dirinya tidak bisa melakukan teknik penghancuran diri. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada akhirnya kembali mengambil tindakan untuk terus-menerus mencabik-cabik tubuh dari Ji Dongdong.
Bersamaan dengan hal tersebut Ji Dongdong juga pada saat ini mengingat apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa tampaknya tidak akan mudah bagi Xiao Yan untuk bisa merebut tubuh Ji Dongdong. Kekuatan Ji Dongdong benar-benar terlalu jauh jika dibandingkan dengan tubuh asli milik Xiao Yan, dan dengan kesenjangan kekuatan seperti ini akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk bisa merebut tubuh. Meskipun Xiao Yan berhasil, Xiao Yan akan segera menderita serangan balik. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak mahir dalam teknik pembentukan boneka dan Xiao Yan pada saat ini juga tidak bisa melakukannya. Xiao Yan juga akan sangat sulit untuk mempertahankan jiwa Ji Dongdong, sehingga saat ini Xiao Yan hanyalah mengikuti arahan dari Yang Mulia Ratu dan Xiao Yan terus-menerus menghajar Ji Dongdong. Sementara itu Ji Dongdong pada saat ini sama sekali tidak berniat untuk melakukan perlawanan atau bahkan melarikan diri. Ji Dongdong tampaknya telah pasrah dengan situasi yang dirinya alami karena dirinya tahu bahwa dirinya tidak akan bisa melawan. Namun pada saat yang sama gelombang fluktuasi pada saat ini tiba-tiba mulai terdistorsi. Saat berikutnya seperti ada mulut besar yang muncul di kehampaan yang menelan sosok Ji Dongdong dan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa tubuhnya ditelan oleh kegelapan sesaat dan ada tekanan yang kuat yang menyelimuti Xiao Yan. Sementara itu suara Ji Dongdong pada saat ini keluar ketika memerintahkan seseorang untuk pergi dengan cepat. Mereka jangan terus melangkah maju karena ini adalah sebuah jebakan. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Ji Dongdong, Xiao Yan pada saat ini segera melihat ke sekitar. Kegelapan ini benar-benar sangat pekat hingga Xiao Yan tidak bisa melihat dengan jelas di dalam kegelapan untuk beberapa saat. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya Xiao Yan bisa melihat ada sesosok bayangan hitam. Sosok tersebut perlahan berkata di dalam kegelapan kepada Ji Dongdong bahwa dirinya akan membawa nona muda ke-12 pergi. Ji Dongdong kembali berteriak mendesak sosok tersebut untuk dengan cepat segera pergi dari tempat ini. Sosok tersebut sedikit bergetar dan terlihat terdiam begitu mendengar teriakan dari Ji Dongdong. Dapat terlihat bahwa status dari sosok ini tampaknya tidak sebaik Ji Dongdong. Tampaknya sosok ini diperintahkan untuk menyelamatkan Ji Dongdong dari pengepungan. Xiao Yan pada saat ini memperhatikan sosok tersebut sebelum akhirnya Xiao Yan menyadari sesuatu. Kelihatan Xiao Yan pada saat ini terasa sedikit kabur. Xiao Yan langsung menyadari bahwa ini adalah seni pembatasan ruang. Xiao Yan pun menepuk lengan bajunya dan memerintahkan Gou Yan untuk keluar. Xiao Yan lanjut meminta Gou Yan untuk segera menghancurkan segel ini. Begitu Gou Yan keluar, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh. Bayangan hitam yang sebelumnya berada di kejauhan pada saat ini telah berada di hadapan Xiao Yan. Begitu Xiao Yan hendak bergerak, dirinya juga menemukan anggota tubuhnya pada saat ini diikat dengan benang sutra berwarna merah. Sementara itu di kejauhan begitu melihat Gou Yan yang muncul, Ji Dongdong memperhatikan Gou Yan yang telah menerobos susunan formasi sebelumnya. Ji Dongdong bergumam, mungkinkah mata besar ini yang mematahkan segel Void God Armor dan Dewa Taiksu? Ji Dongdong pada saat ini mengerutkan kening karena ternyata sosok ini bersembunyi di balik lengan baju Xiao Yan. Ji Dongdong seketika merasa karena Gou Yan bisa menerobos segel dari Taiksu maka Gou Yan merupakan ancaman terbesar bagi Taiksu. Ji Dongdong pada akhirnya segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan sambil berteriak agar mereka menemukan cara untuk menangkap mata besar ini. Mereka dapat menghindari pembantaian orang ini untuk sementara waktu. Hal yang harus mereka lakukan pada saat ini adalah menangkap mata biru yang terlihat aneh ini. Begitu selesai berbicara, sosok bayangan hitam juga pada akhirnya seketika mulai bergerak. Mendengar hal tersebut, Gou Yan pada saat ini terlihat panik dan mulai kembali masuk ke lengan baju Xiao Yan. Gou Yan berteriak kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini berniat untuk menghancurkan Gou Yan. Apakah Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak ingin mengambil tindakan?
Xiao Yan pada saat ini terdiam menatap ke arah Ji Dongdong yang melesat bersama dengan bayangan hitam. Keduanya pada saat ini melesatkan telapak tangan dan bayangan telapak tangan yang besar segera mendekati Xiao Yan. Begitu telapak tangan ini mendekat, tali yang mengikat Xiao Yan pada saat ini seketika putus. Xiao Yan tanpa banyak basi langsung meninju ke arah Ji Dongdong yang tepat berada di hadapannya. Lesatan serangan yang dilesatkan oleh Ji Dongdong dan bayangan hitam pada saat ini langsung dihancurkan oleh tinju Xiao Yan. Selanjutnya Xiao Yan pada saat ini bergegas melesat menuju ke arah Ji Dongdong dan Xiao Yan kembali melesatkan tinjunya. Namun begitu tinju Xiao Yan hendak mengenai Ji Dongdong, kekuatan aneh pada saat ini tiba-tiba menghantam tinju Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit mundur sementara Ji Dongdong pada saat ini terlihat terdiam. Ada sosok bayangan hitam yang pada saat ini berdiri di samping Ji Dongdong. Xiao Yan terdiam dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa kekuatan dari bayangan hitam ini begitu kuat. Sementara itu bayangan hitam pada saat ini segera berkata kepada Ji Dongdong bahwa orang ini memiliki kekuatan aneh. Kekuatannya sesungguhnya tidak berada di keabadian dewa. Sosok ini tampaknya menggunakan kekuatan yang dipinjam melalui sebuah teknik rahasia. Ji Dongdong juga pada saat ini menganggukkan kepalanya karena Ji Dongdong telah lama merasakan adanya keanehan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bisa menahan diri dan Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk melesat. Xiao Yan juga bisa merasa bahwa kekuatan esensi dan darah dari Yang Mulia pada saat ini sedikit lagi mencapai puncaknya. Xiao Yan pada akhirnya kembali berbenturan dengan Ji Dongdong sementara sosok bayangan hitam pada saat ini tampak terlihat membelah diri. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan sepertinya Xiao Yan bisa menyadari bahwa teknik ini bukan teknik pembelah diri. Kekuatan di antara keduanya pada saat ini sedikit berbeda tetapi masih tetap sama-sama kuat. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa membedakan penampilan dari sosok tersebut dan Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah kekuatan ilusi. Xiao Yan pun segera berteriak dengan suara dingin bahwa sepertinya mereka telah bersembunyi di sensi dan telah mendapatkan banyak berkah. Namun pada saat ini Xiao Yan juga penasaran apakah si pria berjubah hitam ini dari Taiksu ataukah dirinya pengkhianat sensi. Bayangan hitam ini tidak memilih untuk menjawab Xiao Yan dan pada saat ini seketika melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini segera melesatkan serangan dengan tinju ke arah sosok tersebut. Kedua belah pihak pada saat ini saling terjerat satu sama lain dan banyak ledakan seketika terjadi. Bayangan hitam pada saat ini terhuyung mundur dan nampak terlihat dirugikan. Sosoknya pada akhirnya berteriak sebaiknya mereka pada saat ini menyerang secara bersamaan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengulurkan tangannya dan dengan kecepatan tinggi berniat untuk menghancurkan topeng yang menghalangi wajah pria tersebut. Namun pria itu menyadari pergerakan Xiao Yan dan sosoknya segera menemburkan seteguk besar darah. Darah ini berubah menjadi simbol darah dan sosoknya mengibaskan telapak tangan Xiao Yan yang melesat. Selanjutnya sosoknya melangkah mundur bergabung bersama dengan Ji Dongdong. Xiao Yan juga pada saat ini menggertakkan gigi karena Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan esensi darah yang mulia telah mencapai batasnya. Xiao Yan bergumam bahwa pembakaran esensi darah yang mulia ini telah mencapai puncak. Jika hal ini terus berlanjut maka secara bertahap kekuatan Xiao Yan akan menurun. Xiao Yan pada akhirnya tidak ingin lagi membuang waktu dan tanpa takut segera bergegas ke arah sosok-sosok yang berada di hadapannya. Sementara itu di kejauhan sosok-sosok ini pada akhirnya segera mengubah segel di tangan mereka masing-masing. Sosok bayangan hitam pada saat ini melesatkan energi berwarna hitam ke arah Xiao Yan. Ji Dongdong juga pada saat ini melesatkan energi miliknya untuk berhadapan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan Xiao Yan langsung menghancurkan sinar energi mereka yang tergabung yang menyerang ke arah Xiao Yan.
Namun begitu Xiao Yan berhasil memblokir energi tersebut tiba-tiba bergabung dan menyelimuti Xiao Yan. Selanjutnya kekuatan yang dipenuhi dengan penghancuran pada saat ini benar-benar menghancurkan tubuh Xiao Yan. Void God Armor peringkat kelima yang dikenakan oleh Xiao Yan adalah benda yang pertama yang pada saat ini hancur. Selanjutnya jubah Xiao Yan juga pada saat ini pada sobek. Xiao Yan mengerutkan kening dan terlihat jelas bahwa tujuan orang ini adalah untuk mencari keberadaan Gou Yan. Namun setelah beberapa saat begitu tubuh Xiao Yan terlihat setengah telanjang, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Gou Yan. Ji Dongdong juga pada saat ini menyipitkan matanya dan bertanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Dirinya dengan jelas melihat mata besar tersebut mengebor masuk ke dalam lengan baju Xiao Yan. Ji Dongdong pada akhir menggertak giginya dan segera berteriak agar mereka pada saat ini menghancurkan Xiao Yan sekaligus. Bayangan hitam pun seketika mengangguk dan ketiganya pada saat ini kembali membentuk segel. Bayangan hitam itu pun berteriak ketika dirinya mengeluarkan teknik keabadian Void. Ji Dongdong juga pada saat ini melesatkan serangannya yang kuat dan berteriak bahwa meskipun mereka bertiga tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan teknik ini, namun hal ini sudah cukup untuk bisa menghabisi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bisa merasa bahwa jantungnya berdebar-debar efek dari esensi darah yang mulia yang telah mencapai batasnya. Namun Xiao Yan pada saat ini tentu saja tidak akan menyerah berhadapan dengan pertempuran sengit di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan teknik 7 langkah mengejutkan para dewa. Kali ini Xiao Yan memaksimalkan kekuatan dari esensi darah yang mulia dalam teknik tersebut. Tanpa basa-basi Xiao Yan mengambil beberapa langkah berturut-turut sambil menggertakkan gigi. Begitu di langkah keempat energi dan darah dari yang mulia benar-benar tidak lagi mencukupi Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas karena meskipun begitu Xiao Yan merasa bahwa langkah keempat ini saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Bayangan kaki besar pada akhirnya segera terbentuk di atas kepala Xiao Yan sebelum akhirnya melesat ke arah sosok-sosok Taiksu. Suara dengung pada saat ini menyebar dan kehampaan pada saat ini juga bergetar. Kehampaan tempat Xiao Yan awalnya dipisahkan oleh Taiksu menggunakan beberapa metode rahasia pada saat ini benar-benar hendak hancur. Ketika bayangan kaki keempat ini mengembun tampaknya metode rahasia Taiksu tidak lagi mampu mendukung kekuatan tersebut. Ruang yang mereka bentuk pada saat ini runtuh sedikit demi sedikit sebelum akhirnya benar-benar hancur. Di saat yang bersamaan pada saat ini lubang berdarah juga muncul di tubuh Xiao Yan efek dari serangan para makhluk berjubah hitam. Selanjutnya ledakan keras pada saat ini segera terjadi dan semua yang terkurung dalam ruang pada saat ini benar-benar kembali menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat adanya Dewa Taiksu dan segala sesuatu di sekitar Xiao Yan kembali ke bentuk semula. Xiao Yan pada saat ini mengutuk secara diam-diam ketika bertanya mungkinkah mereka melarikan diri. Pada saat ini aura Xiao Yan berangsur-angsur pulih dan esensi serta darah yang mulia terbakar di tubuhnya. Suara yang mulia ratu juga pada saat ini terdengar di benak Xiao Yan. Tentu saja mereka tidak bisa membiarkan orang-orang ini lolos. Selanjutnya distorsi di kehampaan besar di tempat Xiao Yan berada seketika terjadi. Xiao Yan juga langsung bergegas mundur dan segera setelah itu 3 bayangan muncul bersama dengan Ji Dongdong yang pada saat sebelumnya menghilang. Mereka pada saat ini terlihat memuntahkan seteguk besar cairan merah dan tampak terluka parah. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa 3 bayangan ini tidak akan bisa pergi sampai Xiao Yan mengetahui identitas mereka. Salah satu sosok bayangan hitam mendengus dingin dan berkata apakah Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut? Jika begitu permasalahannya mengapa aura Xiao Yan sekarang menurun dengan cepat? Mungkinkah dirinya benar-benar bukan seorang keabadian dewa? Apakah sudah waktunya metode rahasia Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya telah habis?
Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan tenang sambil memandang ke arah sosok-sosok tersebut dengan tegas. Xiao Yan bertanya apakah mereka tidak percaya, apakah menurut mereka serangan Xiao Yan sebelumnya adalah serangan palsu. Ji Dongdong pada saat ini menggertakkan giginya dan berkata bahwa mereka akan mengetahuinya setelah mereka mencobanya. Begitu selesai berbicara mereka kembali mengerahkan semua kekuatan yang tersisa untuk melesatkan serangan kepada Xiao Yan. Lesatan sinar cahaya gabungan dari mereka pada saat ini bersatu ketika melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan sama sekali tidak bergeser sedikit pun dan Xiao Yan pada saat ini segera melambaikan tangannya. Bersama dengan hal tersebut bayangan kekuatan hitam pada saat ini segera melesat menghancurkan serangan mereka. Fluktuasi yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan pada saat ini seketika menyebar ke segala arah. Ji Dongdong juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening melihat apa yang terjadi. Dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan pada saat ini masih bisa menyelesaikan serangan gabungan mereka. Padahal aura Xiao Yan pada saat ini telah menurun ke tingkat keabadian Kaisar. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan perintah agar kelompoknya menangkap orang-orang ini. Beberapa sosok pada akhir seketika muncul di sekitar dan sosok-sosok ini juga menutupi wajah mereka. Semuanya memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Begitu Xiao Yan selesai berbicara Xiao Yan memutuskan untuk segera mundur. Xiao Yan tidak perlu lagi mengambil tindakan dan Xiao Yan pada saat ini melesat menuju ke arah Yang Mulia Ratu. Begitu Xiao Yan sampai di Bahtera bersama dengan Yang Mulia Ratu Gou Yan juga pada saat ini muncul kembali. Sebelumnya Gou Yan disembunyikan oleh Xiao Yan di 9 peti mati di pagoda pemurnian oleh karena itu mustahil bagi mereka untuk bisa menemukan Gou Yan. Sementara itu di kejauhan pertempuran pada saat ini benar-benar kembali dimulai. Sosok-sosok yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini muncul di kehampaan dengan kekuatan yang kuat. Xiao Yan pada saat ini menatap ke kejauhan dan menghela nafas sambil bergumam bahwa sungguh sangat beruntung rahasia Xiao Yan tidak terbongkar. Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum karena sesungguhnya segel telapak tangan yang pada saat sebelumnya dilesatkan ke arah Xiao Yan dan berhasil dihancurkan bukan karena kekuatan Xiao Yan. Xiao Yan hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya. Beruntung Yang Mulia Ratu mengerti apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Yang Mulia Ratu segera melesatkan kekuatan kuat untuk menghancurkan serangan mereka. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersila dan aura di tubuh Xiao Yan pada saat ini tampak melonjak. Begitu klon dewa asli memasuki tubuh Xiao Yan sesungguhnya ada tanda-tanda peningkatan pada kekuatan Xiao Yan. Hal itu dikarenakan klon dewa asli telah datang jauh-jauh mengunjungi bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun alam dan bintang tersebut dihancurkan tetapi ada energi dunia yang pada akhirnya masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Mereka membawa harapan kepada Xiao Yan agar Xiao Yan bisa membalaskan dendam-dendam dari makhluk di bintang-bintang yang telah dihancurkan oleh Taixu. Begitu energi dunia ini menyatu pada tubuh Xiao Yan, hal ini memberikan Xiao Yan kesempatan untuk membuat terobosan lain. Xiao Yan yang duduk bersila pada saat ini tidak lagi perlu khawatir dengan adanya Yang Mulia Ratu di sampingnya. Xiao Yan pun menenangkan diri dan Xiao Yan mulai melakukan penerobosan. Melihat Xiao Yan yang duduk bersila mata indah ratu yang lembut dan santai menunjukkan banyak kerumitan. Selanjutnya Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menoleh ke arah pusat pertempuran. Dengan banyaknya orang kuat di pihak Sensi pada saat ini pertarungan tampak hanya tinggal menunggu permasalahan waktu. Setelah sekian lama seluruh medan perang pada akhirnya perlahan-lahan berhenti dan seseorang segera bergegas menuju ke arah Yang Mulia Ratu. Sosoknya menangkupkan tangan dan berkata bahwa dirinya akan memberikan laporan. Keempat sosok sebelumnya telah ditangkap hidup-hidup dan pada saat ini telah disegel. Selanjutnya apakah Taixu yang tersisa pada saat ini perlu dihabisi?
Yang Mulia mengangguk dan berkata bahwa mereka jangan menghancurkan Void Guard Armor di tubuh sosok-sosok tersebut. Simpan Void Guard Armor sebanyak mungkin dan hancurkan makhluk-makhluk yang berada di balik Void Guard Armor. Begitu mengatakan hal ini, sosok yang menangkupkan tangannya pun berniat untuk berbalik melaksanakan perintah dari Yang Mulia Ratu. Namun pada saat yang sama tanduk Dewa Taiksu yang besar pada saat ini tiba-tiba meraung. Hal ini menyebabkan Yang Mulia Ratu dan sosok bertopeng ketika menoleh, dan pada saat yang bersamaan sosok bertopeng itu pun segera secara refleks memerintahkan banyak prajurit miliknya untuk bergegas mundur. Sosok-sosok yang terlibat dalam pertempuran pun seketika mundur dari medan pertempuran secepat mungkin. Saat berikutnya seluruh tubuh dari tanduk Dewa Taiksu meledak dengan cahaya merah yang menyilaukan. Tanduk Dewa Taiksu pada saat ini secara bertahap terpecah dan dapat dilihat dengan jelas bahwa mereka bisa berubah menjadi beberapa sosok yang tidak terhitung jumlahnya. Sosok-sosok ini terbagi menjadi beberapa sosok yang lebih kecil. Dalam sekejap mata pancaran cahaya merah yang tidak terhitung jumlahnya juga pada saat ini melesat dengan liar di kehampaan di sekitar. Cahaya merah ini tidak mengandung kekuatan yang kuat, tetapi jarak pancarnya benar-benar cukup jauh. Sosok-sosok makhluk sensi yang pada saat ini terkena pancaran sinar cahaya tampak terhipnotis. Melihat hal ini, pria bertopeng tanpa sadar bergumam, mungkinkah mereka pada saat ini berniat untuk melarikan diri? Sosoknya pada saat ini menggertakkan gigi menatap ke arah makhluk-makhluk Taiksu yang sama sekali tidak terpengaruh oleh pancaran cahaya berwarna merah. Mereka pada saat ini melesat mendekati para Dewa Taiksu yang paling dekat. Dewa-dewa Taiksu yang pada saat ini terpecah juga pada akhirnya segera berpisah menjadi semakin banyak. Selanjutnya ledakan terjadi dengan beberapa Dewa Taiksu yang pada akhirnya melesat ke arah yang berbeda. Yang Mulia Ratu pun bergumam bahwa setelah mereka tersebar akan sangat sulit untuk menangkap mereka. Sosok pria bertopeng di hadapan Yang Mulia Ratu pada saat ini menoleh dan bertanya apakah mereka harus mengejar sosok-sosok tersebut. Yang Mulia Ratu pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa hal itu tidak perlu. Sebaiknya mereka pada saat ini mengawal keempat Taiksu yang telah mereka tangkap. Perkuat blokir mereka dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Sosok tersebut pun segera kembali menangkupkan tangannya dan berkata agar Yang Mulia Ratu jangan khawatir. Lapisan segel telah dipasang dan mereka akan segera memperkuat segel tersebut. Begitu perkataan dari sosok tersebut terdengar, tiba-tiba ledakan terjadi di kejauhan. Yang Mulia Ratu mengerutkan kening melihat awan kabut berdarah yang meledak di sebuah bahtera milik sensi. Ledakan ini juga benar-benar sangat kuat dan merasakan fluktuasi auranya. Sosok bertopeng tiba-tiba bergetar dan bergumam bahwa ini adalah penghancuran diri dari seorang keabadian dewa. Yang Mulia Ratu pun mengerutkan kening melihat dan merasakan apa yang pada saat ini terjadi. Secara logika tidak mungkin untuk membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini. Semua meridian energi di dalam tubuh sosok-sosok tersebut telah diblokir sepenuhnya. Dengan begitu maka hal ini akan mencegah mereka untuk melakukan penghancuran diri. Sementara itu sosok yang bertopeng pada saat ini bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Yang Mulia Ratu pada saat ini berkata perlahan bahwa ada lebih dari satu Taiksu di sensi dan hal ini terjadi karena ada kekuatan lain yang ikut campur. Begitu selesai berbicara mata indah Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit menyusut dan bergumam ada sesosok yang datang. Dari mata Yang Mulia Ratu terlihat sosok berdiri di tengah kabut darah yang berada di ujung kejauhan. Sosok ini memegang tiga sosok yang pada saat sebelumnya telah disegel. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Yang Mulia Ratu telah mendapat sedikit kemenangan kali ini, tetapi dirinya tentu tahu bahwa sensi pasti akan kalah di dalam pertempuran. Suara sosok tersebut seperti guntur dan menyebar melalui kehampaan dan menjangkau semua orang. Begitu perkataannya terdengar, kabut darah di kejauhan menyusut bergetar dengan keras sebelum akhirnya membentuk lingkaran energi yang kuat.
Energi ini juga menyebar ke sekitar dan sosok yang berbicara pada saat ini menghilang bersamaan dengan kabut darah dan ketiga sosok di tangannya. Yang Mulia Ratu bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat ini dan memerintahkan semuanya untuk memperkuat pertahanan. Mereka juga harus menyelamatkan orang-orang yang berada di Bahtera Sensi yang baru saja diledakkan oleh kekuatan penghancuran diri keabadian dewa. Meskipun orang-orang yang terkena dampak akan benar-benar mengalami hal buruk, namun setidaknya akan ada orang yang masih bisa diselamatkan. Yang Mulia Ratu pada saat ini lanjut menghela nafas dan meskipun pertempuran ini terlihat sangat besar, namun sesungguhnya kekuatan Taiksu yang dikirim ini adalah kekuatan yang terlihat di permukaan. Tujuan dari kekuatan ini juga untuk mencari informasi lebih lanjut tentang kekuatan sensi yang tersembunyi. Mereka juga bertujuan untuk menyembunyikan orang-orang kuat yang pada saat ini bersembunyi di kedalaman sensi. Di dalam pertempuran ini sesungguhnya kedua belah pihak masih sedang menguji dan keduanya tampak menderita kerugian pada akhirnya. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam proses kultivasi penerobosan. Langkah 5 keabadian Kaisar adalah titik balik. Kekuatan keabadian menyebar dari jantung dan mulai menyatu dengan daging dan darah di dalam tubuh Xiao Yan. Aliran kekuatan keabadian melonjak menuju Xiao Yan di kehampaan di sekitar. Namun sebagian besar kekuatan keabadian ini melewati Xiao Yan dan hanya ada sedikit yang benar-benar bisa diserap oleh Xiao Yan. Yang Mulia Ratu pun menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut bahwa jika hal ini terus berlanjut, Yang Mulia Ratu khawatir akan sulit bagi Xiao Yan untuk menerobos langkah kelima keabadian Kaisar. Tidak lama setelah dirinya selesai berbicara semua kekuatan keabadian di sekitar Xiao Yan pada saat ini benar-benar menghilang. Xiao Yan juga pada saat ini tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan tampak bingung dan bergumam bagaimana mungkin Xiao Yan bisa gagal untuk menambah koleksi jandanya.